Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah banyaknya aktivitas dan kesibukan Bapak. Nah, di sini Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ketika saya meminta kesediaan Bapak bahwa tujuan dari kegiatan ini kami calon guru penggerak diberikan tugas untuk dapat melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah atau pemimpin di sebuah sekolah terkait dengan praktek dalam menjalankan atau mengambil keputusan pada sebuah kasus, Pak. Terutamanya itu kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etikanya, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Oke, bersedia. Sudah bisa kita mulai, Pak? Boleh. Ya, terima kasih ya, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu Pak, selama Bapak menjabat kepala sekolah atau pemimpin dalam sebuah instansi, pastinya sudah banyak kasus yang Bapak sudah tangani. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Bapak ketika menemui sebuah kasus, Bapak bisa mengidentifikasi kasus tersebut itu mengandung unsur dilema etikanya atau bujukan moral, Pak. Ya. Oke, terima kasih Ibu Masna. Terkait dengan pertanyaan dari Ibu Masna mengenai pengambilan kebijakan yang erat berhubungan dengan masalah uh, dilematika yang berkaitan dengan adab, moral, dan lain-lain. Ya, memang ini hal yang sulit untuk kita mengambil keputusan seadil-adilnya, apalagi dia hubungannya dengan masalah etika dan masalah moral, kemudian juga masalah subjektivitas dengan orang tua peserta didik, dengan teman-teman peserta didik. Nah, ini dengan guru-guru juga yang terkait khusus dengan masalah itu. Kalau saya prinsipnya begini Bu Masna, prinsip saya adalah setiap kali saya uh, menjalankan atau mengambil satu kebijakan, prinsip saya adalah minal kalbi ilal kalbi, ya, dari hati ke hati. Ketika ini connect, ya, ketika kita bisa mengetahui bagaimana situasi dari sebuah masalah ini, dari masalah rasa tadi, ya, karena rasa ini kan pasti berkenaan dengan hati itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan solusi terbaik. Bisa Bapak sampaikan dari awal sampai sekarang, pembelajaran apa yang bisa dipetik kepada Bapak pribadi sendiri atau pengalaman Bapak selama mengambil keputusan-keputusan yang dilema etika, Pak? Dari semua kasus yang dilema etika, Pak. Ya. Yang pertama adalah menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena pemimpin itu bukan untuk menyenangkan hatinya, ya, tetapi bagaimana dia bisa membahagiakan orang yang dia pimpin. Itu yang saya dapatkan. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan orang lain. Dan yang ketiga, tegas.
sekali maksudnya jiwa kepemimpinannya Ibu bisa saya analisis tipikal pemimpin yang prinsip yang Ibu anut sebagai pemimpin. Intinya Ibu akan tetap berani mengambil dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang memang sudah disepakati oleh semua warga sekolah. Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah dari beberapa sekolah. Nah, saya ingin mengetahui pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau Ibu dapat dari pengalaman Ibu menjadi sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus yang dilema. Berharga. Ya, jadi bagaimanapun itu harus kau coba. Kita tidak pernah, mengapa tidak mencoba? Karena mencoba itu tidak mengapa. Jadi di situ saya mulai mencoba, istilahnya yang saya takut bagaimana jadi pemimpin, tapi alhamdulillah dengan berbagai kasus, kita orang mau jadi pemimpin ini karena ini, tenggelam dari ini karena ini. Jadi kita ditarik oleh problem-problem dan masalah-masalah yang tiap organisasi itu dirasakan. Apalagi memiliki karakteristik guru yang kita dapati, ada guru yang tidak mau menaikkan nilai, ada guru yang bertahan dengan nilainya, ada yang guru yang terlalu sayang sama anaknya, ada wali yang jadi itu maksudnya maksudnya itu kan yang menjadi dilema juga buat saya. Jadi di situ saya sudah mempelajari, ini sifatnya begini, ini sifatnya begini. Jadi sekarang ada bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa sebuah kasus ini mengandung unsur yang dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke. Saya melakukan pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etik itu dengan mencari informasi. Jadi saya mencari informasi atau data ke sumber-sumber yang berkaitan dengan kasus dilema etik. Setelah mendapatkan informasi atau data, saya melakukan analisa, saya berpikir kira-kira jalan yang paling mudah dan tepat saya lakukan kira-kira apa. Jadi intinya Bapak akan memperbanyak informasi dan sumber terpercaya. Ya, cari tahu dulu datanya. Oke. Terus? Jadi Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut pada kasus yang dilema tersebut, Pak? Atau dua-dua kepentingan di sini ini menurut kata hatinya Bapak itu sama-sama benar atau ada nilai kebajikannya? Dua-dua memiliki nilai kebaikan, Pak. Kalau saya biasanya saya mengambil peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu baik itu keputusan menteri, ketika ada kaitannya dengan keputusan itu maka saya ambil rujukan dari keputusan itu. Ketika di keputusan menteri tidak terkait dengan itu, maka saya ambil keputusan pemerintah daerah. Jadi kalau dilema etik itu terkait dengan keputusan pemerintah daerah, maka saya merujuk ke situ untuk menangani kasus. Kalau seandainya kasus dilema etik itu tidak terkait dengan peraturan pemerintah daerah, maka saya ambil peraturan yang terkait dengan peraturan sekolah. Jadi kalau peraturan sekolah tidak termasuk di situ, maka saya ambil kesepakatan guru tenaga pendidikan. Kalau seandainya di masalahnya kasus dilema etik itu tidak terkait dengan kesepakatan yang pernah ada di sekolah itu, maka saya melakukan keputusan secara hati nurani. Jadi menjabat menjadi kepala sekolah, pelajaran atau hal baik apa yang bisa dipetik dalam khususnya mengambil keputusan yang dilema etika, Pak? Memahami pribadi orang. Pribadi orang ini penting. Dengan itu kita punya pengalaman tentang bagaimana sisi positif apa yang kita putuskan dan sisi negatif apa yang kita putuskan.